jumpa lagi dengan saya Beras Merah Channel. Hari ini kula sowan Yai. Karena ini Yai kadosnya NU nggih, Pak. Kadosnya nggih ahli hisab semua. NU banget. NU banget. NU banget. Yai Ansori nggih. Ansori Baidowi. Kiai Ansori Baidowi. Mungkin beberapa orang yang sudah mungkin pernah berjumpa dengan beliau. Beliau itu seorang anggota dewan. Yang saya tahu ya, seorang anggota dewan, terus Ustadz, Yai dan sebagainya, ngoten-ngoten niku lah, pokok religius banget. Nah ternyata kula wau nembe sowan daleme Yai niki, ternyata Yai kok punya usaha sing sementara yang saya tahu itu nggak ada yang lain. Nggih nika napa ya Yai ngeten iki? Limbah. Iya. Dolanan limbah. Mungkin bisa dijelaskan Yai, limbah nopo terus jadi apa? Terus alasannya kenapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini belum NU, masih Ansor. 17 tahun. Ya, karena nama saya Ansori. Oke, laras. Jadi mulai lahir nggak pernah penuh, langsung Ansor, sampai mati tetap Ansor. Itu guyon aja. Saya itu pendiri Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wonodadi tahun 93. Saya memang sampai sekarang alhamdulillah tetap dipercaya oleh masyarakat jadi anggota dewan yang keempat kali ini. Ya, 4 kali, terus ya biasalah kalau malam Rojabiah tadi pas kosong baru pulang dari Madiun. Rojabiah pengajian ya memang kerjaannya, kegiatannya seperti itu gitu ya. Kemudian terkait dengan memang banyak orang yang tanya latar belakang usaha ini, bahkan sering juga dijadikan penelitian untuk mengambil gelar S2, pernah juga untuk penelitian mengambil gelar doktor dari teknik. Pertanyaannya mereka yang penelitian itu selalu sama. Bapak dulu sekolahnya di mana? Begitu. Kok bisa usaha seperti sekolahnya di mana? Itu pasti setiap peneliti itu mesti tanya latar belakang pendidikan saya. Saya sampaikan saya itu di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian di Madrasah Sanawiyah swasta loh ya, Madrasah Aliyah Daruda swasta juga. Kemudian saya di IAIN jurusan Penerangan Agama Islam, Fakultas Dakwah, dan di Pondok Pesantren Sidosermo Al-Hakiki Surabaya. Pondok Pesantren Al-Hakiki alamatnya di Sidosermo Surabaya. Itu latar belakang pendidikan saya. Saya juga ambil jurusan hukum di Uniska Kediri. Orang selalu tanya latar belakang pendidikan, terus komentar mereka yang penelitian itu penting ini. Kok bisa Pak? Nggak nyambung atau? Nggak nyambung. Siapa saya? Kenyataannya bisa itu loh. Kenyataannya kan bisa. Iya. Kenyataannya kan bisa. Nah, jadi saya dulu itu usaha awal kan tusuk sate. Itu ya tusuk sate. Sampai sekarang masih. Tusuk sate itu iya. Tusuk sate itu awalnya menolong teman. Teman yang punya basic, ya temannya kuliah sama saya, tapi dia bisa bikin alat untuk bikin tusuk sate. Tapi dia tidak mampu mengoperasionalkan karena ya macam-macam biaya dan macam-macam lah. Akhirnya mesin itu nganggur. Saya kasihan, tak tukune daripada nganggur, tak tuku. Sampai sini nggak bisa dipakai. Terus tak upgrade ya. Jadi saya punya tantangan mesin harus bisa dipakai. Harus bisa ya. Pakai dan usaha ini harus berhasil. Akhirnya usaha tusuk sate, kemudian berkembang menjadi sumpit mie dan aneka stik lah macam-macam. Lah limbahnya itu kan ada 80%. Limbahnya 80%? Iya. Jadi bambu itu saya beli itu Rp550 per kilo. Kalau sudah dari tusuk sate kan
sekitar 13 sampai 15 ribu per kilo. Memang kelipatannya ya Nggih, banyak ya, sekali. ya. Tapi limbah itu memang banyak sekali sampai 80%. Nah, limbah itu per hari saya itu tidak kurang dari 5 sampai 8 ton. Setiap hari dibakar. Ya, bakar berarti kan pertama bakar itu menimbulkan polusi. Ya. Yang nomor 2 juga biaya, tenaga, tidak ramah lingkungan, macam-macam. Akhirnya itu terjadi tahun 2013 yang memulai usaha tusuk sate sampai 2017, sampai sekarang masih jalan. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu saya tidak ingin mengembangkan usaha tusuk sate, tapi saya ingin memanfaatkan limbahnya. Nah, yang 5 sampai 8 ton tadi. 5 sampai 8 ton. Jauh. Tusuk sate kok limbahnya 80% itu nopo? Nopo pas ros niku mboten didamel. Pertama ros dari pakai. Yang kedua tusuk sate kan kecil. Kecil, nggih. Lah bambu kan tebel. Oh, ngoten. Nah, ya dipakai satu. Satu kan, jadi sehingga sisanya itu maksimal. Makanya jualnya mahal, ya, mahal, 15.000 itu karena memang limbahnya banyak. Nah, saya terinspirasi rata-rata pengusaha tusuk sate itu ya, sate di mana-mana itu limbahnya mesti digawe kertas. Nah, kertas itu menghancurnya mesti dipakai kimia. H2O2 direndam di air, dikasih kimia, sehingga hancur, sehingga menjadi lumat begitu. Tapi dampaknya kan pencemaran lingkungan. Sumber air menjadi tercemari oleh yang namanya mata bola ini. Nah, ini jadul banget. Jadul banget dan ciri khas orang desa. Gula aren, kopi, rokokan, terus asbaknya juga dari bambu. Tapi ini kirang ya? Kenapa? Kirang enten nayang-nayang gede. Ya perlu nanti cangkirnya dari bambu. Ya, cocok. Jadi saya terinspirasi. Kalau sing jenenge bikin kertas itu pakai kimia, saya berarti andil terhadap pencemaran lingkungan, merusak lingkungan lah. Dan itu berarti saya menciptakan lingkungan yang tidak sehat, mencemari, meracuni generasi muda yang akan datang. Ya kan? Karena lama-lama setiap hari saya buang limbah racun ke tanah, kan menjadi mempengaruhi sumber air. Ngasep juga nggih. Ngasep juga nggih. Lah gimana enggak begitu? Iya ya. Ya mesti. Nggih. Ya. Dan itu kalau terus-menerus tanpa disadari kita itu punya jariah dosa. Punya jariah dosa karena kita ikut mencemari, melimbah, bukan menciptakan air yang tidak sehat. Membuang limbah kimia, beracun ke tanah. Jadi itu kalau saya usaha terus-menerus bertahun-tahun itu kan saya punya jariah dosa itu. Dan itu diakumulasi. Karena saya pernah dapat informasi, belum meneliti. Itu di satu daerah sinilah. Itu sumber air di daerah Pasar Gambar itu. Informasi dari teman saya ketika dicek itu TDS-nya. Jadi tingkat pencemaran air itu sampai 650. Di sini 250. Kenapa? Karena daerah situ itu dulu pernah ada yang namanya pabrik. Sehingga limbah-limbah yang namanya besi, macam-macam, berkarat, macam-macam akhirnya mempengaruhi lingkungan. Nah, dari situ saya berpikir memanfaatkan jenis limbah yang tidak menggunakan kimia. Akhirnya itu kan bukan kimia, bermanfaat. Nah, ada yang mungkin ada yang bertanya, limbah itu buat apa? Produknya apa maunya? Nanti pertama begini, saya berpikir dulu bikin triplek, semacam triplek. Saya pikir-pikir, saya penelitian itu sampai mengundang tenaga ahli itu 4 kali. Dari Bogor, dari Jombang, dari Mojokerto, yang satunya dari Nganjuk. 4 orang tak suruh meneliti, tolong bikinkan resep saya untuk membuat triplek dari bahan baku ini. Bambu.
Tidak ada yang bisa. Tidak berhasil nih. Nggak ada yang berhasil. Akhirnya saya teliti sendiri. Hasil penelitian saya yang pertama itu Mas, tak teliti dewe. Saya pantang menyerah. Ilmu katon kan gampang. Ilmu katon tak teliti. Mereka itu sebenarnya bisa, tapi kosnya mahal. Oh iya. Kosnya mahal. Iya, Saya iya, itu iya. bisa membuat triplex seperti mereka itu kosnya mungkin 20% dari mereka. Sehingga sebenarnya kalau dijual masih ada untungnya. Ada untung. Tapi kalau menjual triplex itu kurang ada tantangan bagi saya. Ya sudah terlalu umum. Akhirnya sama-sama foto-foto gawe nih bentuk triplex, tak kasih motif jadilah pintu. Oh, ya, gitu kan? Pintu dari bambu. Dan ini mungkin sedunia nggak ada yang sama. Ya, Saya pernah lihat di YouTube orang Cina bikin, tapi ya seperti ini ya, bambu dirati ombo-ombo, tempel-tempelnya, pilih, itu gampang. Ini yang berbahan bagus seperti saya ini, saya kira belum pernah ada. Ya, dunia mungkin belum pernah ada. Satu-satunya loh ini ya. Harusnya ini minimal masuk muri ya. Mestinya begitu. Ya, muri. Main-main lah kalau udah tadi lah. Tapi model muri apa enggak penting. Yang penting duitnya lah. Bener. Yang penting dari duit gitu ya. Oleh penghargaan enggak lagi percuma. Nah, kemudian begini. Memang perjalanan hidup itu Allah yang ngatur ya semuanya. Jadi cuma ada hikmahnya. Saya mau bikin pintu itu nunggu yang namanya mesin press. Saya kan bikin sendiri. Itu belum jadi, saya perkirakan 3 bulan katanya jadi sampai 8 bulan karena tukangnya yang nggak disiplin. Di tengah-tengah nunggu mesin press itu, saya di dewan itu rapat dengan dinas lingkungan hidup yang resah terhadap kayu besar-besar di kabupaten sing ditebangi karo orang kota Sentul itu digawe kendang. Ya kan? Ya, mereka sentra produksi kendang. Ya. Bahan bakunya dari kayu. Berarti menebangi kayu terus-menerus. Akhirnya dalam rapat tadi dengan Komisi 3, saya ke depan di Komisi 3. Itu kita ngobrol-ngobrol, kalau kita tidak bikin peraturan daerah terhadap tata cara atau perlindungan kayu-kayu besar, kita kan nggak bisa stop nanti. Nanamnya males, lama, seneng, ya kan lama. Lah sepulang dari kantor saya ganti baju, ganti kaos, pakai celana, pakai sandal jepit itu, saya jalan-jalan ke sentral produsen kendang. Saya lirik, oke kendang menunggu caranya. Ini kayu pura-pura ya entek caranya. Ya kan itu namun diambil tengahnya dibuang atau Iya. Itu boros kayu nih. Boros. Iya. Dari situ akhirnya saya pulang untuk merenung. Saya akhirnya mencoba bikin kendang seperti Sentul. Jadi, tapi pikir harganya kok murah, 60.000, 40.000, 70.000. Wah, ini tak sumpet menurut saya. Nah, akhirnya saya berpikir kayak beduk kayak menisan gede. Karena beduk itu pertama simbol NU dan itu saya meyakini warisan Wali Songo. Wali Songo yang sangat filosofis. Sisi lain kayu besar sudah nggak ada. Beduk yang lama-lama sudah waktunya ganti. Masjid cenderung berlomba-lomba bikin masjid yang sangat bagus. Nah, kalau tidak diimbangi dengan beduk yang bagus kan nggak pas. Nggak imbang. Jadi aku mencoba membuat beduk. Nah, dari beduk kecil gitu, loh kok bagus hasilnya. Dan kok ambek pekerja itu diwameri. Pakai palu yang besar kayak gini ini. Jeleng kuat. Wes diganjel opo nggak pecah. Terus saya mulai militer pertama bikin triplex itu tak rendam. Saya masih ingat itu 1 Januari 2017. 2017 itu tak rendam sampai 4 tahun berikutnya 2022 nggak salah itu 5 tahun dan 4 tahun 17, 18, 19, 20. Jadi pas tanggal 1 Januari 2021 4 tahun tak ambil. Masih alhamdulillah. Itu triplek buatan engineer tadi ya? Iya.
hanya kecil gitu ya untuk sampling. Itu biyen napa jenenge limnya hanya separuh dari budak yang terakhir ini. Saya teliti macam-macam. Nah, akhirnya semakin kuat, saya yakin sangat kuat. Nah, kembali ke beduk. Ke beduk itu saya berpikir mengimbangi perkembangan pembangunan masjid. Dan gerakan Wahabi yang begitu pesat. Itu arep kok nang masjid, kok anak beduke, iku mesti mbak. Lho iya. Berpikir 2 kali mereka. Karena ini pengalaman pengakuan dari konco ya, saya punya teman di Sidoarjo, itu masjidnya bolak-balik diparani wong Wahabi. Yang ada di rumah itu istrinya. Suaminya, kiai teman saya itu ngaji terus keliling. Sampai 4 kali masjid itu diparani oleh kelompok Wahabi mau untuk kalakoh katanya. Kemudian istrinya kan bingung, piye to, Bah carane jawab. Wis saya kok jawab. Besok dibelikan beduk, ditaruh di teras sama kalender Mbah Hasyim Asari. Wong Wahabi ape moro urung beduk karo anu Mbah. Ternyata itu kena tumbal ya. Jadi mungkin musola atau masjid yang NO NO belum ada beduknya, nanti hubungi Kiai Ansori. Kena tumbal beduk. Kena tumbal. Itu survei membuktikan. Nah, beduk itu akhirnya saya coba bikin saya tuh berusaha jadi orang itu konsisten ya. Ketika hasilnya pertama kurang bagus, masjid yang sudah tak ganti. Karena saya sempurnakan semakin sempurna untuk ukuran saya gitu. Bukan ukuran Allah. Karena makhluk tidak ada yang sempurna gitu kan. Semaksimal mungkin saya berusaha supaya puas pembeli itu. Jadilah beduk itu bagus, sudah Nusantara, sesuai dengan nama beduk saya, beduk Nusantara. Beduk Nusantara. Yang saya katakan Nusantara itu dari ujung timur Merauke. Kita pernah kirim ke Merauke, sampai ke Palembang, ke Jambi. Bahkan di UI, Universitas Indonesia. Itu beduk juga dari saya. Itu ternyata ditaruh di depan masjid. Sudah melalang buana beduknya. Iya, udah ratusan lah. Mungkin nih Kiai, mungkin dengan biar orang-orang yang suatu saat nanti mungkin membeli beduk di sini itu mboten ragu. Lah, kita ada nggak bocoran tips? Wah, yakin awet itu jenengan apa nih si peng tadi? Kembali ke bambu malih nih. Bambu itu kan kita olah sedemikian rupa. Seperti ketika saya ditanya oleh peneliti, saya jawabnya begini. Bambu itu saya campur dengan lem tertentu. Lemnya apa ya? Lem tertentu. Iya kan? Ini rahasia perusahaan Yang jelas bukan lem yang ada di pasaran. Berarti nggak dijual di toko-toko itu, lem khusus. Dengan ukuran tertentu. Kemudian kita press pakai hidrolis. Hidrolis yang sangat apa namanya? Sangat kuat. Sangat kuat sekali. Bentar, barangkali anak saya kalau bukan nanti nggak bisa lanjut. Gimana? Tadi saya bicara apa tadi? Dugi lem, itu jadi secara penelitian itu begitu. Lemnya lem apa? Yang jelas bukan lem yang dijual di pasaran, tidak ada. Lem tertentu dengan campuran tertentu, saya press dengan hidrolis sangat kuat, kemudian saya panaskan. Akhirnya menjadi kuat. Nah itu saya rendam. Ya, saya rendam. Karena dalam proses lem itu ada amonia yang lumayan menyengat, karena itu di dalamnya itu ada obat-obatnya untuk supaya rengat hama bambu sama kayu tidak mau masuk. Nah, tapi itu kalau terlalu menyengat itu berpengaruh pada kulit. Sehingga apa yang ada di dalam bambu itu saya kurangi dikit melalui direndam. Jadi kalau orang khawatir kena air rusak, proses saya itu saya rendam. Harus direndam dulu. Niki aku kan radi membantah. Kan dengan kan pasti nganu lah. Ketika bantahan itu sebenarnya kan bisa jadi kan ngeten,
awalnya tadi yang jenengan Membantah opo wah siap, lho kok tukang bantah nih. Mbantah sing penting sampean mesti kalah ora pun jawabnya. Oh saya penciptanya. Iya. Kan tadi Yai ngendika bahwa alasannya dibikin apa ya kan triplek. Atau dibikin triplek itu karena banyak mencemari ya. Bukan kalau dibikin kertas. Kertas. Nah, itu kan banyak mencemari lingkungan. Nah, ternyata kan ini juga ada kimianya. Apakah pencemaran nggak terlalu atau gimana? Kimianya itu ada di dalamnya ini. Saya rendam itu bukan hanya untuk menghilangi bau yang dikit lah, mungkin nggak ada, 1%, 2%. Jadi proses kimianya itu nggak sampai keluar? Nggak sampai keluar, justru saya simpan di dalam ini supaya hama itu nggak mau masuk. Ya, kalau triplek itu pasti ada sisa terus dibuang. Kalau ini sama sekali? Nah, kali nanti utuh, semua kimia itu ada di dalamnya. Kemudian di dalam beduk itu saya kasih pelapis semacam cat lah. Cat. Supaya apa? Amonia itu tidak keluar, tertutup oleh cat. Nah, amonia tetap ada di dalam kayu ini, dalam beduk itu. Ya. Untuk melindungi beduk supaya tidak ada hama yang mau masuk. Nah, supaya tidak mencemari lingkungan, namanya apa itu saya bungkus dengan namanya cat, dilapis dengan cat keliling luar dalam. Nggak mungkin keluar. Nggak mungkin keluar, tetap ada di dalam. Nah, itu. Lumayan. Apa ketawa ini? Karena kan ketakutan saya jenengan hanya melemparkan masalah ini ke masalah yang selanjutnya, ternyata enggak. Ternyata masalah ini selesai sampai di sini. Dan itu memang enggak boleh hilang. Iya. Karena kalau hilang itu nanti hama kayu akan masuk. Namanya totor apa nonol itu akan masuk. Tapi ketika dalamnya itu ada campuran kimia, itu mereka gilo sama itu, enggak mau makan. Tapi tidak mencemari lingkungan. Sama di sini bau enggak ini? Sama sekali. Bau rokok ya? Ya bau rokok. Sama bau mungkin orang mandi tadi. Jadi ada bau sama sekali, tidak ada baunya. Itu meja yang kita tempat itu gak ada bau sama sekali, karena ada rahasianya. Tapi kalau itu dibelah, amonia keluar, menyengat. Kalau dibelah, menyengat. Terus belahnya pakai nopo? Kadosnya jenengan mau sempat ngendika dipetilnya gak rusak. Ya ada alatnya, biasalah pakai alatan pertukangan. Biji. Maksud saya itu ketika bentuk bulat seperti ini itu dicoba. Kalau memang nggak kuat di palu dengan 15 kilo, 20 kilo kan dipecah. Itu nggak mentul itu. Palu mentul itu, tidak ada yang pecah rusak, kuat. Nah kembali pada beduk ya. Keistimewanya diantaranya itu, insya Allah itu hama kayu tidak sampai masuk lah. Tidak masuk. Enggak rusak. Kalau kita banding dengan kayu, plus minusnya tetap ada. Nah, keunggulan ini dibanding kayu, bentuknya sangat simetris karena dicetak, model rata, bulatnya seragam rata, bagus. Jadi enggak sambungan. Enggak ada sambungan. Wes kalau semen itu kayak beton bis gitu ya. Itu wis rusaknya angel lah wis pokoknya. Seperti itu. Ya. Sehingga bentuknya itu bagus. Presisi terus 90 setengah ini. Nah. Mama yang pinggirnya 120 sampai tengah biar 140. Kembali lagi. Bagian 120 lagi. Bentuknya bisa sama presisi. Itu sisi kelebihannya. Kelebihan yang kedua jelas tidak merusak lingkungan. Tidak menebang kayu. Dan keunggulan berikutnya prosesnya cepat. Kalau saya melayani 1 bulan, ada orang pesan 10 beduk, saya siap. Sing apa jeneng masjidnya langgari gemerek beduke monggo siap nggih Yai. Siap. 1 bulan 10 beduk siap. Siap ya. Itu selama ini yang diproduksi berapa ukuran Yai? Berapa apa? Berapa ukuran? 5 ukuran. Yang paling kecil diameter 60, yang paling besar 120. Ke 20 itu tengahnya 140, jadi semakin besar begitu. Itu kalau ada orang pesan 10 dan 1 bulan, insya Allah siap ya.
Nggih, siap. Karena prosesnya memang semua pakai alat. Ya. Nah, itu sisi keunggulan ya. Ya. Kalau kayu yang jelas namanya kayu itu orang imit orang kayu itu dianggap lebih bagus kan. Tapi belum tentu juga loh. Beduk itu yang di beduk itu sing atas kayu kan tengah ya. Lah wong Jawa ngarani galih. Direpane ireng ya. Nggih. Nah, Galih. itu lek beduk galih malah dilak. Ilak. Nah, Iya. Pakai alat Iya. pada galih iya kan. Sing awet itu malah diguang. Yang disiapkan sing pinggir sing cedek kulit. Ya, paling enom itu. Makanya ketika saya servis beduk, saya itu sebenarnya bukan tukang servis ya. Tapi kalau ada orang Jawa moro-moro digoreng ini gak tega negara. Itu rata-rata kerusakannya ya kropos. Itu kropos titik, itu udah ditutup berapa ya oke. Itu membenahinya lebih lama benahi daripada saya bikin baru. Iya. Nah, kelemahannya kalau kayu seperti itu, ya bentuknya kayu saya yakin tidak bisa kan presisi karena ya seperti bulatannya kayu tapi dibenahi dikit gitu. Dan kalau pesen banyak sulit karena nebang kayu kan sehari 2 hari baru si ambruk diketok itu munggahne nang montor nunggu kering macam-macam bolongi terus ngaten Yai pengaruh mboten suara bahan kayu bisa dilomba. Wah. Iya. Maaf ya pemirsa, ya ini rada nyombong. Alasannya apa? Iya. Karena bentuknya bisa dilomba. Bentuknya menggelembung gini loh ya. Nggih. Angleng kan? Angleng, iya. Nggih. Yang kedua, bambu itu ada kelenturan. Walaupun sudah di iya, ada kelenturan. Karena pernah dicek, saya nggak ngerti ukurannya, tapi pernah orang Jakarta itu datang ke sini membawa kayu saya, ukuran pinback itu 6 cm kali 30. Ya. Itu dites pakai apa nggak tahu, ditekan. Gitu kan? Ya. Itu kalau yang dari semacam kayak kayu yang biasa jual itu nggak mau nyebut nama ya nanti. Ya. Kode etik. Ya. Itu kena ketekanan 16 itu patah. 16 ya? Kilo, 16 kilo. Enggak tahu, 16 apa? Iya. Apa bar apa enggak tahu lah, pokoknya 16. Itu sudah patah. Lah milik saya itu 32 baru melengkung. Dari segi kekuatan. Ya, dari kekuatan ya. Dia itu 16 sudah patah. Saya itu 32, 2 kali lipat baru melengkung mulai. Karena bambu itu lentur. Tapi kan ada unsur lemnya. Iya, tetap lentur. Tetap lentur ternyata. Iya, tetap lentur. Karena di dalam lem itu kan kayu lah ini, kayu-kayu ini, ada bambu-bambu ini, serasa bambu ini. Nah, Punten, kula kan termasuk orang yang nggak mudah percaya. Benjing misalnya ini pulau uji, pulau suan mriki malih pulau uji yo. Silakan dicakoti ya oleh. Tapi jajal ilmu ya. Oke, besok kita bawakan mungkin bahan palu, terus apa graji, apa alat tinggi. Ora usah dibawakan, sini semua ada. Oh, semua ada. Besok kita uji. Nanti ya ada orang yang masang kulit, nah itu kan dipaku. Dari suaranya kelihatan kayu empuk atau kayu atas. Dewak, seperti kayu atas. Lah empuk ya, terus. Kok tutup gitu ya? Iya. Itu ya. Kemudian berikutnya, beduk ini kan karena saya meyakini ini bagian dari simbol-simbol dakwah Wali Songo. Maka cagai beduk itu juga saya bikin sebisa mungkin juga berfilosofis. Iya. Jadi kalau nanti sampean bisa lihat cagai itu ada bintang 9. Bintang 9 apa ya? Itu yang atas kan paling besar itu melambangkan kemuliaan Rasulullah SAW. Ada bintang 4 samping itu melambangkan sahabat 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 4 samping madzhab 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti sunnah Rasul, sunnah Khulafaur Rasyidin, dan kita bermadzhab. 4 itu salah satu dari madzhab 4 dari si fikihnya. Nah, maka itu ya, samping itu bintang 9 itu melambangkan Wali Songo. Makanya beduk itu lek dikira to basa. Unine bleng. Itu
itu kan ngomongi wong-wong to. Sedeng. Lebu masjid. Wah, ngoten. Kok lebone jek bleng. Ya. Lebu masjid jek bleng. Nek Ya. tong ya masjid jek kotong. Nah, Nggih, gitu. nggih, nggih. Itu filosofinya seperti itu Ya. gitu makanya beduk itu tetap simbol. Ya. Ada orang Wahabi yang bantah saya. Beduk itu tinggalan wong Hindu. Sama kayak beduk ada orang murid-murid budayanya Hindu. Tak bantah. Nah, speakernya tinggalannya orang Sinto. Aku mau Jepang, aku mau yang Sinto ya. Ya. Nah, kalau semua budaya dianggap budaya orang lain, orang Islam kan miskin. Terus budaya orang Islam mana? Itu kayak lambi budayanya orang Amerika. Baju koko ini kan nggih wis anu napa niku Cina nggih. Ya iya. Kayak sepatu orangnya budayanya Cina. Iya. Mobil budayanya Jepang, terus orang Islam ini budaya apa? Anu niteh unta. Kok goblok men. Ini kita saja begitu ya. Ya. Speaker regane wong Jepang, aku mau di situ. Baju koko nek wong Cina. Lah iya saiki. Kabeh kok anggap budaya orang lain wong Islam ini budaya apa? Lah perlu budaya apapun yang bermanfaat, Ya. itu kita akui sebagai budaya Islam. Supaya Islam itu kaya. Ya. Gitu loh. Nggih. Gitu. Setuju. Ya. Misalnya ada orang yang beli beduk di sini. Dan terus mereka selain mendapatkan kelebihan sing jenengan atur nih mau dapat apa malih? Mungkin ada garansinya buat Iya. Kalau kelowongnya bodinya itu selama 5 tahun tetap tak ganti baru. 5 tahun Retak tak ganti baru. ganti baru. Ganti baru. Karena beduk sambung-sambungan, saya yakin nggak sampai beberapa tahun dia wis garis-garis itu. Dia akan mempengaruhi suara kan, karena anginnya kan bocor. Makanya saya berani diadu karena anginnya rapat di beduk saya itu tebalnya 7 cm. Semua ukuran 7 cm. Enggak, yang kecil. Oh ya. Tapi kalau kayu disambung-sambung itu udah retak, Ya. itu anginnya ngobos, ditapu ya, nggak bisa kau nangkleng. Nah, pertama itu, yang kedua, saya itu lupa saja tau namanya untuk masjid itu. Saya itu sampai sekarang, seingat saya belum pernah saya itu nagih orang. Karena orang mau beli ke sini itu cash ya tak layani, punya uang seberapa pun tak layani, lek bayar ya nggak usah dicicil, lumpuk lek wis genep transferan atau diantar ke sini nggak apa-apa. Sampai berapa lama Pak? 1 minggu. Cocok untuk orang-orang yang pelupa seperti saya. Cuma uangnya memang lek urusan tuku nih macam melarat. Baru diskon. Pokoknya kita nih di anu si aro yai lo, yo nggak apa-apa kawan-kawan. Jadi bisa luas, Iya, jadi iya, orang itu iya. punya sesuai kemampuan. Iya. Beduk saya itu sudah ratusan yang tersebar. Dan grafiknya, alhamdulillah semakin hari nggak semakin menurun. Ya. Semakin naik. Alhamdulillah. Terjauh kirim duking pundi ya? Kalau Merauke sudah terjauh. Timur sampai Merauke di Indonesia. Ini pun pucuke Indonesia. Iya. Sudah sampai pucuknya Indonesia ternyata. Kok pahamku karena ada nyanyian loh. Dari Sabang Iya. sampai Merauke. Sampai Merauke selama. Mungkin itu paling tahu diri lah. Itu. Misalnya terus Merauke loh Yai, 5 tahun meletek tetap tancap. Biar di sana aja tak kirim dari sini tadi. Wah, garansi. Karena hampir tidak mungkin gitu loh. Berani garansi karena nggak mungkin. Karena nggak mungkin. Bisa dibilang nggak mungkin. Gimana? Letaknya itu dari mana? Kecuali kehendak Tuhan. Kecuali di itu dikasih bego di mungkin nggak itu. Atau kena gempa bumi ya, Iya. kebukan bangunan kayak Turki mungkin. Nggak beda, jadi aman-aman, insya Allah aman, tidak ada. Jadi ketika 5 tahun itu kalau dipotong ini masih anyar dulu nih. Oh, iya. Jadi Yayan Ansor ini selain menjual kualitas tapi juga menjual filosofi ngoten ya. Iya, filosofi ini Ya, dia ya, dakwah ya. juga kan. Iya. Dia dakwah juga. Dari kalau orang-orang masjid itu di
Ya ini wong Wahabi ora usah kok nganu kan beduk ngarepene selesai. Selesai. Wahabi mundur wae beduke kan. Dan ini sebagai bocoran saja ya. Selain beduk ternyata Yai ini punya beberapa produk selain beduk ya. Iya. Tapi untuk video selanjutnya mohon Yai, kersane sering lagi. Ngopi-ngopi. Ngopi gratis ya. Untuk besok atau lusa mungkin saya kesini lagi ngetes. Ya. Ngetes. Kita enggak apa-apa. Kita Ya. tes. Kalau ini tadi kan jajan romantis. Jajan rokok mangan gratis. Kayak kena ya. Panganan sih gue kan waktu waktu. Oh iya. Aduh, berat nih. Mungkin ada yang lain di sampean Yai no untuk kali ini? Ya, kalau bicara produk saya kan banyak. Ya, kalau ya, berikutnya masih banyak lah. Masih banyak. Nanti saya ulas satu persatu lah. Ternyata produknya banyak banget termasuk ini Yai ya. Ya, dan yang terpenting yang melatar belakang kenapa saya memanfaatkan limbah sampai mengusaha ramah lingkungan, bisa terinspirasi dengan apa yang difirmankan oleh Allah, ya kan? Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, jadi apa namanya? Allah menciptakan sesuatu itu, kesimpulan ayat itu dan saya terjemahkan dari belakang terakhir subhanaka faqina adzabannar. Ketika kita melihat semua yang ada di tanah Allah itu, kita akan berkata rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ternyata Engkau menjadikan apa saja yang ada di bumi, di langit dan bumi itu semua ada manfaatnya. Ya. Semua ada manfaatnya. Nah, limbah itu kita rubah mindset kita. Jangan limbah kita anggap masalah, tapi limbah juga ciptaan Allah, bagaimana limbah itu menjadi berkah. Nah, ya kan? Nah, limbah yang asalnya dianggap masalah, kita berupaya, kita ikhtiar sedemikian rupa, limbah menjadi berkah. Penutupan yang bagus. Lah berkah kayak kena nyamuk kalem. Amin. Penutupan yang bagus. Bocoran dikit mungkin bagi yang penasaran, ya ini punya produk sesuatu yang terberat tadi pinten ya? Pinten kintal? Kayu itu tuh. Iya. Meja. Iya. Ya, meja itu hampir 3 kintal. 3 kintal. Tebalnya 12 cm, lebarnya 120 cm, panjangnya 240 cm. Panjang lebar triplek itu beratnya hampir 3 kintal, menyamai kayu jati yang dibelah utuh. Ya, nggih. Biasanya ngoten nggih. Ya, sambungan. Ya, itu tanpa sambungan. Yang penasaran besok saya review semuanya lah. Ternyata produknya Yai ini banyak. Jadi Yai ini nggak hanya yang diurusi, nggak hanya religius, kedunian banyak juga. Ternyata baik produknya ternyata. Justru produk oke itulah, maka supaya kita tidak kedunian begitu kan. Ya kedunian biasanya apa tadi duit dan ragas itu. Orang ini tadi bercanda ya, ternyata ya ini wah nanti kalau dibilang nggak enak lah. Ternyata kegiatan sosialnya juga banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah lain waktu. Saya kira video kali ini cukup sampai di sini aja. Matur suwun Yai wekdalipun benjing lo ngapunten gak derenge lo benjing suan-suan gini Mas. Ya, apa-apa. Silakan. Nggih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Beras Merah Channel. Terima kasih.